Aziz, Idham, hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kalau ada yang sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Kalau yang ada kesusahan, kita doakan semoga diberikan kemudahan. Ya, terima kasih. Kita berkaitan dengan pengurusan jenazah. Yang ditargetkan adalah pertama menjelaskan tata cara pengurusan jenazah. Jadi bagaimana caranya mengurus jenazah. Yang kedua nanti mempraktekkan pengurusan jenazah. Apa sih jenazah? Mayit. Orang yang meninggal, orang yang sudah wafat, itu namanya meninggal atau jenazah. jenazah. Sebelum pengurusan jenazah tentu ada langkah-langkahnya. Biasanya kita ada pengumuman baik di musola, di masjid tentang meninggalnya tetangga atau kerabat kita semua. Setelah itu kita takziah. Takziah itu artinya berkunjung, ikut bela sungkawa. Di situ kepedulian kita sesama manusia. Setelah takziah berarti jenazah itu diurus. Di sini pengurusan jenazah atau perawatan jenazah adalah mengurus jenazah seorang muslim atau muslimah dengan cara memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburkan. Ini kalau jenazahnya muslim. Jadi kalau tidak muslim, ya bukan urusannya kita sebagai orang Islam. Ini aturan buat orang muslim. Jadi pengurusannya ada berapa? 4. 1, 2, 3, Menyolati, 4, menguburkan. Hukum melaksanakan pengurusan jenazah dengan cara tersebut adalah hukumnya fardu Kifayah. bagi orang Islam yang masih hidup. Fardu kifayah adalah mereka penjelasannya seperti ini. Kalau di desa ada yang meninggal, terus tidak ada yang mengurus satupun, maka satu desa hukumnya dosa. Tapi yang dinamakan fardu kifayah, kalau ada orang yang meninggal satu saja yang ngurus, maka semuanya dosanya gugur atau tidak berdosa. Karena apa? Ada yang mewakili. Fardu kifayah yaitu adalah fardu yang kolektif yang bisa diwakili oleh beberapa orang. Perawatan jenazah. 1. Memandikan. Syaratnya apa saja? Sebagai orang Islam, tidak mati oleh musyrikin, bukan mati syahid. Kalau yang mati bukan orang muslim bagaimana? Tidak kewajibannya kita. Ya. Kalau yang meninggal itu ada bagian yang bisa ditemukan, maka kita harus memandikan yang kita temukan. Yang terakhir, bukan mati syahid. Tata cara memandikan. Tata caranya yang pertama adalah jenazah dibaringkan di tempat yang tinggi. Contoh seperti ini. Nanti di sini ada jenazah, tempatnya tinggi. Tujuannya apa? Air yang jatuh tidak memercikkan ke jenazah. Airnya tidak mercik. Seperti itu. Yang kedua, dimandikan di tempat yang tertutup. Tidak boleh dilihat oleh orang lain kecuali yang muhrim, masih keluarganya. Atau kalau nggak ada, yang laki-laki yang memandikan harus laki-laki. Kalau yang meninggalnya
banyak perempuan yang mandikan harus Laki-laki. perempuan. Yang ketiga, jenazah hendaknya dipakaikan kain basah. Artinya apa? Begitu jenazah sudah dibaringkan, jenazah itu ditutup pakai kain. Memandikannya itu tertutup dengan kain. Itu namanya kain basah. Jadi kainnya kan disiram, menjadi basah. Seperti itu. Yang keempat, setelah jenazah dibaringkan di atas potongan batang pisang atau seperti ini, lalu dengan air dan sabun jenazah dibersihkan dari najis yang melekat di tubuhnya. Sesudah itu, dubur jenazah dibersihkan hingga bersih dengan tangan kiri yang memakai sarung tangan, kemudian ganti sarung tangan yang bersih untuk membersihkan gigi dan yang lainnya. Itu tata caranya. Kita praktekkan. Stop ya. Tata cara memandikan jenazah. Pertama, jenazah dibaringkan seperti ini di posisi tempat yang tinggi. Tujuannya ketika dibasuh, airnya tidak mercik ke jenazah. Tutup pakai kain, pakai lambu, pakai apa? Yang penting tertutup. Yang ketiga, dipakai kain basahan. Jadi ditutup, kecuali bukan jadi kain di sini sampai menutupi kaki atau mungkin di sini buat tertutup. Auratnya itu pertama tertutup untuk memandikan. Berarti sebelum dimandikan, pakaian yang dipakai itu harus lepas semua. Ya, harus lepas, kecuali ada kain basah. Yang selanjutnya adalah dengan cara dibaringkan di atas potongan batang pisang atau di tempat yang lebih tinggi dengan air dan sabun jenazah dibersihkan dari najis. Jadi perlu disiapkan yang pertama namanya ada sabun, ada yang namanya sampo, ada yang namanya kapur barus atau wangi-wangian. Pertama itu adalah yang dibersihkan dari kotoran yang maaf. Misalkan gini. Ini kan bubur. Nah, ini caranya maaf yang dibersihkan dulu menggunakan tangan kiri dengan yang menggunakan sarung tangan dibersihkan. Seperti halnya kita BAB, ya. Nah, seperti itu. Kembali lagi. Tempatnya najis soalnya harus dibersihkan. Yang kedua, maaf, jalan depan dibersihkan lagi. Seperti itu. Selanjutnya, sarung tangan ini yang terkena najis, biar kelihatan tidak menjijikkan diganti dengan sarung tangan yang lain, baru membersihkan yang mungkin apa istilahnya yang melempit atau apa yang berlipat atau yang susah. Contohnya adalah gigi, digosok-gosok giginya pelan-pelan dari gigi, telinga yang dibersihkan, maaf, ketiaknya dibersihkan sama ketiaknya, kaki-kaki, selangkangan dan sebagainya itu dibersihkan. Caranya seperti itu. Sampai selesai, yang terakhir dikasih wangi-wangian. Ini memandikan. Stop ya. Pengurusan selanjutnya adalah mengkafani jenazah atau untuk membungkus. Kalau laki-laki 3 helai. Jadi ditumpuk 1 helai, 2 helai, 3 helai. Diusahakan yang paling bawah itu yang paling lebar, karena untuk membungkus ke yang lain. Kalau perempuan disunahkan 5 helai. Kalau tidak ada, minimal 1 helai. Warnanya apa? Putih. Ya, jangan hijau, nanti dikira lontong. Seperti itu. Caranya, begitu selesai dimandikan, kain kafan sudah harus siap. Tadi, baru jenazah dimasukkan ke tempat kain kafan, ditaruh seperti tadi, ya. Setelah ditaruh, nanti dikasih kapas, matanya, lobak matanya, hidungnya, telinganya, pusar, jalan depan, jalan belakang, dan bagian-bagian yang lain yang apa sih namanya persendian. Nah, persendian.
disemprotasi. Setelah selesai, kain kafan yang paling atas ditilap. Terus sampai ke belakang. Begitu selesai, baru diikat. Minimal ada 3 ikatan. Ujung kaki, tengah, ujung kepala. Itu proses mengkafani. Tata cara untuk menyolati jenazah, yaitu yang pertama niat. Pertamanya, jenazah harus ada di tempat untuk disolati. Seperti itu. Yang kedua, bagi imam, kalau jenazahnya laki-laki itu di kepala, kalau perempuan di tengah, menandakan bahwasanya itu jenazah laki-laki atau perempuan. Yang selanjutnya, rukun pertamanya adalah niat. Contohnya, usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardhul kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Setelah itu baca Fatihah. Setelah membaca Fatihah, takbir Allahu akbar, mendoakan jenazah. Setelah membaca Fatihah, yaitu Allahu akbar, membaca sholawat. Minimal sholawatnya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Takbir ketiga, membaca doa lagi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Takbir keempat, Allahu akbar. Doa lagi, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Setelah itu selesai, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contohnya. Teman mau mempraktekkan tentang tata cara sholat jenazah yang dipimpin oleh Muhammad Idam. Silakan. Allahu Akbar. Ini membaca Fatihah. Allahu Akbar. Takbir yang kedua membaca sholawat. Allahu Akbar. Takbir yang ketiga membaca doa untuk jenazah. Allahu Akbar. Takbir yang keempat juga mendoakan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tata cara menyolati jenazah. Terima kasih, tepuk tangan buat kita. Pengurusan jenazah yang terakhir adalah menguburkan. Dari menguburkan ada sebuah kebiasaan sebagai rasa bela sungkawa. Nanti ada yang namanya pelepasan jenazah. Jadi nanti dari pihak keluarga duka akan melepas jenazah diantar menuju liang lahat. Setelah itu selesai dilepas menuju ke liang lahat. Di sana liang lahat sudah disediakan. Lubang liang lahat itu ada 2 lubang. Yang pertama ada yang lubang paling dalam, paling barat sendiri. Ada yang kedua, lubangnya di tengah-tengah, paling dalam. Jadi ini sama ini datar, yang bawahnya, tengahnya lebih dalam. Nah, dari situ ketika sudah nyampe ke liang lahat, maka diserahkan kepada yang ada di dalam untuk dikubur. Diserahkan. Seperti itu, begitu masuk, itu diadzani. Setelah adzan, langsung diiqomati. Terus diletakkan ke tanah dengan posisi jenazah kepalanya ada di utara menghadap kiblat. Jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Arahnya menghadap kiblat, pipinya nempel ke tanah. Tanah bulat. Berarti dibuka dulu. Semuanya tali-tali yang membungkus jenazah dilepas. Tali pocong, tali tengah, tali kaki dilepas, pipinya nempel ke tanah. Setelah selesai menempel tanah, posisi miring, maka
diganjal biar tidak oleng dengan batu. Alangkah baiknya batu tadi, tanah tadi dibacakan surat Al-Zalzalah. Seperti itu. Setelah selesai, maka dikasih kayu, papan atau sejenisnya untuk menutup jenazah biar tidak tertimbun langsung dengan tanah. Setelah selesai, baru timbun dengan tanah sampai menandakan seperti kuburan, berarti ada gundukannya. Setelah itu dikasih batu nisan atau kayu nisan. Sebagai ini namanya, ini kepalanya, ini kakinya, seperti itu. Itu tata cara menguburkan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Kesimpulan materi hari ini tentang pengurusan jenazah. Yang pertama adalah takziah. Kita berkunjung belasungkawa terhadap keluarga yang meninggal. Seperti itu. Itu hukumnya sunnah. Sedangkan tata cara pengurusan jenazah adalah yang pertama dimandikan. Seperti itu. Dimandikan dengan tata cara yang Bapak tadi jelaskan. Yang kedua, setelah dimandikan dikafani dengan menggunakan minimal 1 helai kain kafan. Sunnahnya 3 helai untuk laki-laki, 5 helai untuk perempuan. Setelah dikafani, lalu diikat dengan kain yang sudah disiapkan untuk ikat, minimal 3. Ujung kaki, tengah-tengah, atas ujung kepala. Setelah itu, yang keempat adalah dikubur. Sebelum dikubur ada yang namanya pelepasan jenazah. Di sini tujuannya adalah dari pihak keluarga meminta untuk memaafkan si mayit, si jenazah selama masa hidupnya. Mungkin yang namanya pergaulan sosial, berinteraksi banyak salahnya, maka minta maaf kepada masyarakat sekitarnya. Dan yang kedua, bila selama hidupnya ada hakul adami, bisa diselesaikan dengan ahli warisnya. Setelah pelepasan, diantar menuju istirahat terakhir, yaitu dikubur dengan tempat yang sudah disediakan. Minimal tanah untuk menguburkan itu yang paling bagus berdiri 1 lambaian tangan. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan, cukup seberdiri saja. Kalau nggak memungkinkan, ya cukup segini. Yang penting tidak tercium dan tidak termakan oleh binatang buas. Tidak tercium biar tidak mengganggu orang yang masih hidup. Tidak dimakan binatang buas biar sebagai memuliakan jasadnya manusia. Setelah itu dikubur dengan diletakkan menghadap ke barat, kepala di utara, menghadap ke barat, wajah dibuka, ikatan dilepas, pipi ditempelkan ke tanah. Setelah itu dikasih gundukan batu di punggungnya biar tidak oleng. Terus ditutup menggunakan bambu atau pakan. Selesai, baru dikubur dengan ditandai batu nisan atau kayu nisan. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Paham semua? Alhamdulillah. Sekarang kita sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin
It's time to have a break. Alhamdulillah telah selesai kegiatan hari ini tentang pengurusan jenazah. Kita tutup dengan baca hamdalah. Silakan istirahat. Silakan. Terima kasih.